Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah, amma ba'd. Makasih moderator. Saya sungguh sangat berbahagia bisa hadir di sini dan bersama-sama dengan dua tokoh besar Indonesia ini untuk bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Saya sepenuhnya setuju dari apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Bagir itu, seluruhnya. Dan saya sudah seluruhnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, ada pernyataan gurunya Rumi. Siapa namanya? Syamsi Tabrizi. Beliau mengatakan dalam Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta, mu'azzamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyyatin wa su'i fahmin basitin. Begitu. Jadi sebagian besar problem dunia itu karena kekeliruan kita memahami bahasa dan karena pemahaman yang sederhana. Ya, begitu. Padahal setiap kata memiliki makna yang tidak terbatas karena dia selalu akan hadir di dalam sejarahnya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu ya. Abdullah Sahal At-Tustari mengatakan, "Lau u'tal 'abdu bi kulli harfin minal Qur'an alfa fahmin lam yablugh nihayata ma awda'ahu Allah fi ayatin min kitabih li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuh wa kama la nihayata lillah fakadzalika la nihayata li fahmi kalami wa innama yaftahullahu biqadri ma fatahallahu alaihi." Jadi andai kata seorang sufi besar ya, andai kata seseorang diberi pemahaman untuk satu kata itu 1000 makna dari ayat Al-Quran, andai kata seseorang diberikan pemahaman 1000 makna atas satu huruf Al-Quran, maka tidak akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah adalah sifat Allah. Sebagaimana Allah tidak terbatas, maka pemahaman atas kata-kata Allah juga tidak terbatas. Orang hanya bisa dipahami sepanjang Allah memberikan pengetahuan kepada dirinya saja. Begitu ya? Iya. Jadi seperti tadi Pak Haidar Bagir sudah menyampaikan, kata kafir juga saya sudah membaca karya Buya Syakur, luar biasa banyaknya. Bahkan saya bilang begini tadi pada Buya Syakur di sana, bukan hanya tertutup dari masuknya kebaikan, tetapi juga kafir tidak selalu buruk, tetapi juga baik. Bagaimana nih? Ini pandangan si Al-Hallaj ya, Husain Mansur Al-Hallaj. Ketika beliau pergi ke Mekah dan kemudian di Jabal Rahmah, dia teman-temannya sudah berangkat, dia sendiri di situ di atas bukit Jabal Rahmah itu mengatakan, "Ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyura wa idza kuntu kafiran fazidni kufra." Begitu ya. Aneh kan ya? Wahai Tuhan
pembimbing orang-orang yang bingung. Tambahi kebingunganku, dan jika aku kafir, maka tambahi kekafiranku. Jangan marah dulu nanti ya, gini. Sesudah itu beliau membaca puisi. Lalu dilakukan aja orang pesantren bisa lagu. Kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Entah? Kafartu bidinillah wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Begitu. Apa sesungguhnya maknanya? Kalau di literal kita semuanya akan mengatakan bahwa aku kafir dengan agama Allah dan kafir itu wajib bagi aku. Sedangkan bagi orang-orang muslim itu buruk sekali. Apa makna dari ini? Tertutup. Kafir itu tertutup. Dia tidak ingin diperlihatkan amal-amalnya kepada orang lain. Iya betul sekali. Wali bisa begitu, wali itu pakai combang samping. Halat itu begitu, dia pakai pakaian tentara, disobek-sobek supaya tidak diketahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang ibadah kepada Allah. Begitu ya. Ini hanya mengatakan, saya hanya menyampaikan bahwa kata itu di samping memiliki makna yang banyak sekali, tetapi juga dia hadir di dalam sebuah sejarah sendiri-sendiri, masing-masing konteksnya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi kita kalau memahami sesuatu harus membaca juga konteks dari sesuatu itu. Tidak bisa generalisasi begitu juga. Problem kita adalah generalisasi dalam satu makna. Itu. Tetapi itu artinya pemahaman yang dangkal, pemahaman yang sederhana sekali. Fahmin basit, lisu'i fahmin basit. Karena pemahaman yang sangat sederhana, literal, gitu ya. Karena itu tadi saya bilang si Syamsi Tabrizi mengatakan, la ta'khudhil kalimat ma'naha al-zahiri. Gitu. Jangan kamu mengambil kata, makna kata dari makna lahiriah literal itu saja. Gitu, kebanyakan kita begitu masalahnya. Tetapi memang kebanyakan kita tidak ngaji. Mendengar saja, indoktrinatif saja, tidak pernah mencoba melakukan proses dialektika atas sebuah masalah. Dan ini kebanyakan sekarang lebih senang hadir untuk mendengarkan ceramah yang indoktrinatif. Indoktrinatif itu berarti kebenaran hanya satu dari yang bicara saja. Dia paling seakan-akan pembicara menjadi orang yang paling mengerti atas sesuatu dan memaksakan pikiran dia kepada orang lain dan menganggap bahwa itulah kebenaran. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Saya sebetulnya gelisah terus, resah terus terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini. Iya, karena kesenangan kita sudah begitu, tidak mau membaca, tidak mau berdialog, berdialektika secara intelektual dan seterusnya. Dan kalau orang tahu satu, maka yang lain salah. Pandangan yang lain itu salah jadinya. Karena itu memudahkan menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain dalam arti pejoratif ya. Oke, begitu pengantar saya. Ya, kafir tertutup tadi. Katanya ada sebuah syair lagi, saya mengutip syair di sini. Dikit. Fi lailatin kafarun
kafaran nujuma ghamamuha. Gitu ya. Pada suatu malam bintang-bintang tertutup oleh awan. Gitu, kafaro itu menutup. Jadi orang Arab juga begitu. Malam itu disebut kafir karena dia menutup segala sesuatu yang ada. Nah, dari kata-kata literal yang seperti ini, maka muncul banyak sekali pemaknaan-pemaknaan lain yang disesuaikan dengan konteks. Menarik sekali Pak Haidar. Untung saya tadi mengatakan Pak Haidar menyebutkan pada umumnya, ya, gitu. Iya, pada umumnya maknanya moral. Pada umumnya. Saya menggunakan ada kafir i'tiqadi, ada kafir ijtimai. Begitu. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir ijtimai. Tapi sedikit sekali kafir i'tiqadi itu. I'tiqadi itu diddul iman. Kafir i'tiqadi itu diddul iman, lawan dari percaya. Non-teis atau ateis, saya tidak tahu bahasa ateis atau ateis bahasa. Tidak percaya. Materialisme misalnya. Itu. Tetapi kebanyakan teks-teks Al-Quran mengenai kata kafir itu adalah ijtima. Nanti Pak Buya Syakur menyebut banyak sekali, ada lebih 12 makna dari itu. Nah, Ibnu Hazm, tadi saya ada si Azam ngomong Ibnu Hazm, maka saya ingat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu katanya zahiri, literalis, gitu kan. Tapi dia merumuskan sebuah terminologi atau makna dari kafir itu begini. Al-kafir sifatu man. Al-kafir huwa sifatu man jahada syai'an mimma aftaradallahu al-imana bihi ba'da qiyamil hujjati alaihi bibulughil haqqi ilaihi. Waduh, hebat sekali ini saya bilang. Terjemahkan ya. Ini di sini sebetulnya intinya, di sini kafir itu. Pak Haidar tadi juga sudah menyampaikan itu semua. Sudah tahu benar kok nggak mau menerima gitu loh. Melawan lagi, memusuhi lagi. Itu juga kafir itu. Jadi sifatuman, sifat seseorang jahada, yang menentang, melawan, memusuhi syai'an, sesuatu mimma aftaradallahu ta'ala al-imana bihi, yang seharusnya dia imani, yang dia sudah imani, ba'da qiyamil hujjah, sesudah terjadi proses hujjah tadi, qiyamil hujjah tadi, sudah argumentatif, tetap saja sudah ngerti gitu ya, bibulughil haqqi ilahi, kebenarannya sudah diterima oleh dia. Oh iya, benar itu benar, tapi ternyata dia tolak. Jadi itu namanya kafir. Karena itu kepada siapa saja bisa terjadi, tidak pada suatu identitas tertentu, identitas apapun, latar belakang primordial apapun, apakah agama, apakah suku, apakah apa, termasuk Islam, termasuk itu, sepanjang dia menolak kebenaran yang sebetulnya dia sudah paham atas kebenaran itu, maka dia kafir. Kita nanti bicara konsekuensi ini ya. Konsekuensi begitu apa? Menentang apa konsekuensinya? Begitu. Yang kafir i'tiqadi konsekuensinya apa? Kafir ijtimai konsekuensinya apa? Bagi kita sendiri yang mendapatkannya. Begitu ya. Jadi jelas sekali bahwa kafir dalam segala macamnya itu mempunyai mana penolakan
Ya saya kira samalah disebut Pak Haidar, Buya Syakur juga, kafir nikmat, menolak nikmat Allah yang dia sudah terima bahwa itu dari Allah, mengingkari kenikmat itu. Pelit juga kafir, pelit itu kafir. Ya, Buya Syakur ya, iya, bakhil itu loh. Ya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma anzalallahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang kikir, pelit ya, yang menyuruh orang lain buat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, dan kami menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Mufassir besar Ibnu Katsir mengatakan kata kufur berarti tutup, al-bakhil orang yang kikir berarti orang yang kafir yang menutup, menyembunyikan dan menolak nikmat Allah kepadanya, maka Allah menyediakan siksa baginya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi begitu ya. Banyak sekali. Halo. Terus karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya kira menarik sekali. Oh ya, sebelum itu. Jadi begini. Dulu pada waktu Nabi Muhammad itu umur 35 tahun, ada hilang Hajar Aswad itu. Lalu ketemu, kemudian mau dipasang lagi, maka orang bertengkar, bermusuhan, hampir saja pecah perang lagi. Dan tiap hari memang orang-orang dulu itu Zahiliyah itu perang aja, sukuan itu. Terus bagaimana? Jadi ada orang masuk, silakan kita akan berikan hak untuk memasang, menempelkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Dan orang yang datang pertama kali melalui pintu itu, tiba-tiba yang datang adalah Muhammad. Oke, Nabi Muhammad menyelesaikan persoalannya. Orang semua mengakui bahwa inilah Al-Amin. Semua orang Arab itu Al-Amin, menyatakan tidak ada orang yang paling dipercaya di seluruh jazirah Arab itu kecuali Muhammad, dan beliau sangat terkenal semua. Oke? Tapi begitu umur 40 tahun kemudian mendeklar tentang keesaan Allah, maka baru mereka akan menjadi memusuhi. Konsekuensi keesaan Allah adalah bahwa semua selain Allah sama. Begitu. Itu konsekuensi paling bertanggung jawab. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha kuasa. Maka semuanya sama manusia itu. Nah, di sini maka kaget kelompok-kelompok itu. Karena perbudakan harus tidak boleh ada. Karena penindasan orang kepada orang lain tidak boleh ada. Tidak boleh. Ini mengganggu banyak sekali tradisi yang mereka nikmati selama ini. Selama itu dinikmati cara begitu relasi kuasa yang eksploitatif kekuasaan itu. Kenikmatannya terganggu. Gitu. Privilege sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai orang yang dihormati sudah hancur. Ini baru mereka menolak kebenaran kepada Nabi Muhammad. Menolak, dia sudah tahu benar, tiba-tiba mendeklarasikan begitu. Wah, kaget sekali. Itu yang kemudian disebut kafir. Tapi teman-teman sekalian ya, tadi saya mengatakan seringkali kita mengeneralisasi karena dia dari kelompok itu, karena orang-orang yang menolak kebenaran itu dari orang-orang ada berada di kelompok itu, maka seluruh kelompok itu dianggap sebagai sesuatu yang sama dengan mereka. Itu yang keliru sama sekali. Seharusnya hanya bagi orang yang melakukan itu, penentangan itu, penolakan itu, tidak bisa proses generalisasi. Karena pada setiap komunitas itu selalu akan terjadi perbedaan-perbedaan juga. Bukan hanya di kamar yang lain, tetapi kita juga.
berbeda. Jadi itulah Pak Haidar tadi mengatakan juga apa tidak bisa spesifik kemudian digeneralisasi. Khusus generalisasi. Nah, saya menemukan satu pernyataan yang menarik sekali dari Azhar Ali Engineer. Dia mengatakan kata kafir tidak bermakna ketidakpercayaan religius, kafir i'tiqadi maksudnya, tetapi menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter. Gitu ya. Penentangan terhadap sistem sosial yang adil dan egaliter. Tolak itu. Serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Jadi menentang itu. Orang kafir adalah orang yang mengingkari adanya Tuhan dan secara aktif menentang usaha-usaha pembentukan masyarakat egaliter, menghapus penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dan segala bentuk ketidakadilan. Begitu makna dari kafir. Ya dah? Iya. Sudah ya. Jadi mengenai itu ya hukum harus ditegakkan terhadap para pelaku kafir seperti tadi. Itu yang harus ditindak. Gitu? Iya, harus ditindak, dihukum sesuai dengan undang-undang. Apabila ada, nah ini saya ingin mencoba meluruskan atau paling tidak di pandangan saya. Ini adalah sesuatu yang menyimpang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika kamu melihat kemungkaran, kekeliruan, kesalahan, kejahatan dan segala macam, maka hendaklah kamu rubah dengan tangan. Apakah makna tangan? Kekuasaan. Apakah kekuasaan individual? Otoriter? Tidak juga. Dalam konteks hari ini kekuasaan adalah kekuasaan yang didasarkan atas undang-undang. Jadi tindakan penguasa tidak bisa dilakukan dengan semena-mena seperti masa yang lalu, otokrasi misalnya. Kekuasaan otokrasi itu bisa melakukan satu tindakan sendiri tanpa undang-undang. Maka hari ini sesungguhnya pemberantasan penyimpangan, kekeliruan dan sebagainya harus dilakukan penegakan hukum yang didasarkan atas undang-undang. Itu makna fabi yadi. Ya dah. Melakukan proses dialog, pencerahan. Kalau tadi punya penguasa ya, karena memulai satu senjata yang disahkan untuk menghukum orang lehal gitu, maka ini adalah tugas para ulama moral, harus menegakkan moral melalui proses-proses sosial. Apakah itu pencerahan, apakah itu, saya tetap saja keinginannya bukan dengan indoktrinasi, tapi dialog itulah cara satu-satunya cara yang paling baik. Apa kekuasaan kita atas orang lain? Apa pintar dia daripada pintar saya? Belum tentu. Kebenaran itu harus didialogkan. Itu namanya fabilisani gitu loh. Bukan hanya ceramah-ceramah saja. Selama ini bilangnya ceramah, terus banyak sekali, senang sekali ceramah itu. Monolog itu loh. Monolog itu pembodohan. Iya, Masya Allah. Ada pengagumnya kan, banyak kan? Oh, coba. Banyak tokoh-tokoh yang dikagumi jutaan orang. Yang mengaku paling mengerti tentang sesuatu. Itu ya. Dah,
tadi penyelesaiannya begitu maksud saya. Kalau kafir dimakna begitu, maka penyelesaiannya begitu. Sekarang bagaimana kalau kafir i'tiqadi? I'tiqadi ada enggak? Waman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Boleh-boleh saja, silakan kafir silakan, tapi Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Saya keyakinan tidak bisa dihapuskan. Dia milik Tuhan. Dia ada di dalam relung hati yang tidak mungkin dapat dilihat oleh orang. Begitu. Jadi biarkan itu Tuhan yang akan menentukan. Rumi mengatakan, Maulana Jalaluddin Rumi, Pak Haidar Bakir ini paling ahli sih. Wih, luar biasa itu. Laisa fi wus'ika ib'adu tilkal fikr walau bimi'ati alfi juhdin wa sa'i. Tidak ada kuasamu untuk menyingkirkan semua keyakinan itu, meskipun dengan 100.000 upaya dan usaha, meskipun dengan 1.000.000 cara, tidak bisa. Dia ada di dalam relung hati. Karena itu biarkan dia. Begitu, Tuhan yang akan menentukan. Itu begitu. Al-Qur'annya banyak sekali mengenai itu. Walau syaa rabbuka la amana wa fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Andai kata Tuhan berkehendak agar semua orang sama imannya dengan imanmu, tentu Tuhan bisa melakukannya. Bisa Tuhan bisa. Lalu nyatanya tidak toh? Nyatanya tidak. Berarti Tuhan tidak menghendaki yang sama. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian akan memaksakan mereka agar mereka iman kepadamu? Gitu tidak bisa. Yang paling bagus dalam soal keimanan kafir i'tiqadi tadi, ya lakum dinukum waliyadin. Keyakinanmu keyakinanku. Sudah. Tapi relasi sosial sepanjang baik-baik saja, ya apa yang salah? Berhubungan interaksi sosial dengan yang berbeda nama agamanya itu, apa yang salah? Oh, tidak boleh bertemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh mengucapkan salam, selamat dan sebagainya. Apa yang salah? Begitu itu. Jadi ya seharusnya dalam kehidupan sosial tetap saja kita bergabung dengan siapapun. Dan nyatanya sebetulnya kita juga kalau tidak ada masalah, ya tidak apa-apa, kita salam, bertemu, ngobrol dan sebagainya. Tidak ada judgment. Ya saya kira Rumi menangis sekali andai kata dua orang duduk bersama-sama yang kafir dan muslim, ngobrol tidak menunjukkan identitas dirinya, nggak ada masalah, biasa ngobrol aja. Gitu? Iya, ini persoalannya identitas yang lalu dipolitisasi untuk sebuah kekuasaan dan sebagainya. Oh iya, sudah. Begitu ya, saya kira begitu deh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama menarik ya diskusi malam ini.